Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saugama Karmula Wijaya dari kelas 3A. Di sini saya akan melaksanakan UAS, yaitu membuat video tentang survei permasalahan backup out. Baiklah, di sini pertama saya akan menjelaskan tentang pengertian permasalahan anak usia dini. Permasalahan anak-anak adalah sesuatu yang mengganggu kehidupan anak, yang timbul karena ketidakselarasan pada perkembangannya. Pada anak-anak prasekolah, perilaku yang dapat dipandang sebagai norma untuk usia tertentu juga sulit dibedakan dari perilaku yang bermasalah. Ada 3 kriteria yang bisa dijadikan acuan untuk melihat apakah perilaku itu normatif atau bermasalah, yaitu yang pertama kriteria statistik rata-rata, kriteria sosial, dan kriteria penyesuaian diri. Baiklah, yang kedua akan menjelaskan tentang jenis-jenis permasalahan anak taman kanak-kanak. Yang pertama, masalah motorik. Permasalahan motorik anak terdiri dari motorik kasar dan motorik halus. Motorik kasar merupakan keterampilan menggerakkan bagian tubuh secara harmonis dan sangat berperan untuk mencapai keseimbangan yang menunjang motorik halus. Permasalahan yang terjadi pada anak TK adalah anak masih labil atau sulit menggerakkan bagian tubuh secara harmonis, misalnya berjalan, berlari, menangkap, melempar. Selain itu, juga belum sempurnanya koordinasi dalam mengontrol motorik kasar, misalnya jika ditugaskan untuk berjalan tanpa menyentuh temannya. Yang kedua, motorik halus merupakan keterampilan yang menyatu antara motorik halus dengan panca indera. Kesiapan mengkoordinasikan seluruhan diperlukan untuk persiapan menulis, membaca, dan sebagainya. Baiklah, yang kedua, masalah penglihatan. Pengamatan melalui penglihatan merupakan keterampilan untuk mampu melihat. Persamaan dan perbedaan bentuk, benda, dan warna sebagai dasar untuk pengembangan kognitif. Masalah penglihatan yang bisa terjadi pada anak TK adalah sulitnya mengelompokkan benda berdasarkan warna, bentuk, dan ukurannya. Yang kedua, permasalahan yang ditimbulkan dari gangguan penglihatan, itu juga bisa menyebabkan gangguan ingatan. Gangguan ingatan tersebut antara lain, yang pertama, tidak mampu menyebutkan benda tanpa ada bendanya. Yang kedua, tidak mampu menguraikan benda-benda yang dilihat dari beberapa aspek, misalnya bentuk, warna, fungsi, dan sebagainya. Yang ketiga, tidak mampu mencari bagian yang hilang dari suatu bentuk atau gambar. Yang keempat, tidak mampu mengurutkan kembali satu seri gambar yang diacak. Baiklah, selanjutnya adalah masalah pendengaran pengamatan. Pengamatan melalui pendengaran merupakan keterampilan untuk mampu mendengar perbedaan dan persamaan suara. Pengamatan ini biasanya sudah dikenal anak sebelum sekolah. Misalnya, anak sudah mampu membedakan suara di sekelilingnya. Untuk anak usia TK, keterampilan yang diutamakan adalah mendengaran dan berbicara. Yang selanjutnya, masalah berbahasa yang dialami anak usia taman kanak-kanak atau TK berawal dari ketidakmampuan mendengar dan memahami bahasa lisan yang diucapkan orang-orang di sekelilingnya. Permasalahan psikososial, perkembangan psikis dan sosial anak-anak erat hubungannya dengan perkembangan jati diri anak. Permasalahan psikososial anak berasal dari dalam diri anak itu sendiri maupun yang berhubungan dengan orang lain. Permasalahan psikososial yang terjadi anak-anak usia taman kanak-kanak merupakan hal yang permanen. Hal ini perlu kita maklumi karena anak usia TK proses berpikirnya masih dalam periode pra-operasional, di mana anak masih sangat dominan dengan sifat egosentrisnya. Baiklah, selanjutnya masalah sosio-emosional anak. Permasalahan sosio-emosional yang terjadi pada anak-anak usia taman kanak-kanak atau TK termasuk permasalahan psikologis. Permasalahan sosial emosional anak
juga berasal dari dalam dirinya dan berhubungan dengan orang lain. Masalah sosial emosional anak TK antara lain, yang pertama suka berhubungan dengan orang lain seperti takut pada orang dewasa selain orang yang sudah dikenalnya, kemudian takut sekolah yang dimungkinkan anak takut dengan guru atau belum siap berpisah dari orang tuanya. Yang kedua, mudah menangis. Yang ketiga, sering membangkang jika keinginannya tidak dituruti. Yang keempat, tidak mau bergaul dengan temannya. Yang kelima, memenang sendiri. Yang keenam, belum memiliki pemahaman tentang konsep dan peran jenis kelamin. Yang ketujuh, belum dapat mengikuti secara penuh aturan-aturan yang ada. Baiklah, selanjutnya agresivitas. Agresivitas adalah istilah umum yang dikaitkan dengan adanya perasaan marah atau permusuhan atau tindakan melukai orang lain, baik dengan tindakan kekerasan secara fisik, verbal, maupun dengan menunjukkan ekspresi wajah dan gerakan tubuh yang mengancam atau merendahkan. Yang C, kecemasan merupakan keadaan emosi yang tidak menyenangkan yang meliputi interpretasi subjektif dan rangsangan fisiologis. Misalnya bernafas lebih cepat, jantung berdebar-debar, dan berkeringat dingin. Kecemasan ini timbul pada situasi sebagai reaksi emosi sementara yang timbul pada situasi tertentu yang dirasakan sebagai suatu ancaman. Selanjutnya, keterbakatan atau giftedness. Keberbakatan atau biasa disebut anak berbakat merupakan sebutan bagi anak yang memiliki kemampuan luar biasa pada hampir semua bidang, mempunyai kreativitas tinggi serta bertanggung jawab pada tugas. Keberbakatan ini menjadi permasalahan bagi anak itu sendiri maupun bagi pendidik. Permasalahan anak berbakat tersebut jika diatasi sejak dini akan menguntungkan sebuah pihak. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi permasalahan anak usia dini. Beberapa faktor yang mempengaruhi permasalahan anak usia taman kanak-kanak dapat dikelompokkan dalam dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Penyebab permasalahan dari faktor internal dalam diri anak disebabkan karena kelemahan fisik dan karena psikisnya. Penyebab permasalahan anak karena faktor fisik terdiri dari yang pertama, kesehatan berupa kondisi tubuh yang menurun. Yang kedua, kecacatan pada beberapa organ tubuh yang tidak berfungsi dengan baik, kelainan pada sistem otak, gen atau kimia darah. Penyebab yang ditimbulkan dari faktor psikis dan sosial adalah kecerdasan, ingatan, perasaan, kemauan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Baiklah, selanjutnya karakteristik bimbingan dan konseling anak usia dini. Bimbingan merupakan suatu proses pemberian bantuan kepada individu yang dilakukan secara berkesinambungan supaya individu tersebut dapat memahami dirinya sehingga dia sanggup mengarahkan dirinya dan dapat bertindak secara wajar sesuai dengan tuntutan dan keadaan lingkungan sekolah, keluarga, masyarakat, dan kehidupan pada umumnya. Asumsi dasar yang melandasi bahwa PAUD memerlukan bimbingan dan konseling adalah kesetaraan PAUD sekarang ini dengan pendidikan dasar dan menengah. Adapun karakteristik pelayanan bimbingan dan konseling di taman kanak-kanak dapat dilakukan dengan cara proses bimbingan dan konseling harus disesuaikan dengan pola pikir dan pemahaman. Pelaksanaan bimbingan dan konseling bagi anak usia dini relatif cukup sulit untuk dilaksanakan. Pelaksanaan bimbingan terintegrasi dengan pembelajaran. Pelaksanaan bimbingan dan konseling dilaksanakan secara bersama dengan pelaksanaan pembelajaran. Adanya keterlibatan teman sebaya perlu dipertimbangkan guru dalam pelaksanaan bimbingan dan konseling, karena melalui teman sebaya upaya mengatasi permasalahan khususnya masalah sosial emosi dapat dipandang sebagai cara yang tepat untuk mengatasi masalah yang dialami anak. Adanya keterlibatan orang tua ketika anak sedang belajar di PAUD, guru atau pendamping berperan sebagai pengganti orang tua. Selanjutnya, bimbingan dan konseling pada anak usia dini. Adapun secara khusus, layanan bimbingan dan konseling pada anak usia dini dilakukan untuk membantu mereka untuk dapat yang pertama lebih mengenal dirinya, kemampuannya, sifatnya, dan kebiasaannya, serta kesenangannya. Yang kedua, mengembangkan potensi yang dimilikinya.
Yang ketiga, mengatasi kesulitan-kesulitan yang dihadapinya. Yang keempat, menyiapkan perkembangan mental dan sosial anak untuk masuk ke lembaga pendidikan selanjutnya. Sedangkan fungsi bimbingan untuk anak usia dini adalah: pertama, fungsi pemahaman; yang kedua, fungsi pencegahan; yang ketiga, fungsi perbaikan; yang keempat, fungsi pemeliharaan dan pengembangan. Adapun masalah-masalah yang dialami anak usia dini dan implikasinya bagi pelaksanaan bimbingan dan konseling. Ada 5 kelompok masalah yang dialami anak menurut guru dan orang tuanya, yaitu masalah sosial, misalnya agresif ditampilkan dalam bentuk tingkah laku, menyepak, memukul teman. Masalah emosional, misalnya pemalu ditampilkan dalam bentuk tingkah laku pemalu, tidak mau berteman. Masalah moral, misalnya merusak ditampilkan dalam bentuk tingkah laku sengaja merusak mainan teman. Masalah perkembangan pengertian, misalnya lamban dalam memahami keterangan atau penjelasan ditampilkan dalam bentuk tingkah laku kesulitan memahami keterangan atau penjelasan. Dan masalah bahasa, misalnya ditampilkan dalam bentuk tingkah laku gagap dalam berbicara. Adapun jenis-jenis permasalahan tingkah laku. Yang pertama, tingkah laku wajar. Masalah sosial yang dialami anak TK menurut guru dan orang tua pada dasarnya tergolong tingkah laku yang wajar sebagai seorang anak yang sedang tumbuh dan berkembang dan ingin menonjolkan sifat kelakuannya. Yang kedua, tingkah laku bermasalah. Tingkah laku anak TK menurut guru dan orang tua dapat dikategorikan sebagai tingkah laku bermasalah karena mengganggu kegiatan kelas. Misalnya, anak selalu mau menang sendiri, kalau tidak dituruti dia akan mengamuk, memukul dan menyepak temannya, kelas menjadi terganggu. Yang ketiga, tingkah laku yang potensial ke arah tingkah laku bermasalah. Bila tingkah laku anak yang saat ini tidak dapat bimbingan dan pengarahan dari orang dewasa, terutama guru dan orang tua, tingkah laku tersebut potensial berkembang ke arah tingkah laku bermasalah. Misalnya, anak berpikir dan berbicara tentang dirinya sendiri, menang sendiri, sering berselisih pendapat dalam kelompok, menyepak dan memukul temannya.